Makro Media Center of Insan Robbani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ustazah bisa kembali menemui kalian walaupun melalui video. Hari ini kita akan mulai pembelajaran IPA di semester yang baru ini. Kita mulai dari bab yang pertama. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita hari ini bisa dipermudah sama Allah dan kemudian bisa diridhoi sama Allah sehingga kita bisa memahami pembelajaran IPA yang nantinya Ustazah bakal sampaikan dengan mudah. Berdoa dimulai. Selesai? Baik, kita langsung mulai ke pembelajaran IPA. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 1 kelas 8 yang berjudul tentang gerak benda dan makhluk hidup di sekitar kita. Oke, jadi anak-anak, di bab kali ini kita akan membahas tentang gerak pada benda dan makhluk hidup. Jadi bab 1 ini adalah bab yang cukup banyak bahasannya, akan kita bahas satu persatu secara mendetail insya Allah. Oke, yang pertama, sebelum kita membahas tentang gerak benda atau gerak makhluk hidup yang ada di sekitar kita, Ustazah mau tanya dulu kepada kalian. Pertanyaan yang pertama, menurut kalian, kenapa sih benda itu bisa bergerak? Pertanyaan yang kedua, apa yang menyebabkan benda bisa bergerak? Pertanyaan-pertanyaan tadi insya Allah akan bisa kalian jawab ketika sudah selesai mempelajari bab tentang gerak benda dan makhluk hidup di sekitar kita. Oke, sebelum kita membahas tentang gerak benda, kita akan membahas tentang geraknya terlebih dahulu. Tahukah kalian apa sih ciri-ciri benda dikatakan sudah bergerak? Ciri-ciri benda telah bergerak adalah yang pertama, mengalami perubahan posisi. Jadi ini ciri-ciri yang pertama bahwa benda itu sudah bergerak. Yang pertama, mengalami perubahan posisi. Yang kedua, mengalami perubahan titik acuan. Nah, ketika benda bergerak, maka benda akan melewati suatu lintasan, ya. Lintasan yang dilewati benda yang bergerak ini macam-macam bentuknya. Ada yang lintasannya lurus, ada yang lintasannya berbelok, ada yang lintasannya melingkar. Macam-macam bentuk lintasan. Nah, tapi yang kita bahas pada kali ini adalah yang ini dulu, yang pertama. Gerak benda pada lintasan yang lurus dulu. Oke, benda yang bergerak pada lintasan yang lurus maka akan melibatkan 3 hal. Yang pertama yang dilibatkan adalah waktu. Yang kedua yang dilibatkan adalah kecepatan. Dan yang ketiga yang dilibatkan adalah jarak. 3 hal ini adalah 3 macam hal yang dilibatkan pada saat benda bergerak di lintasan yang lurus. Waktu, kecepatan, dan jarak ini memiliki hubungan yang erat pada saat benda bergerak di lintasan yang lurus. Contoh hubungannya seperti apa? Jadi, nak, yang pertama ada waktu dan kecepatan dulu, ya. Jadi, ketika benda bergerak, semakin cepat benda bergerak, maka waktu yang dibutuhkan semakin kecil atau semakin sedikit, ya. Kemudian semakin cepat benda bergerak berarti jaraknya semakin jauh, semakin besar, gitu. Kemudian semakin besar jarak, maka waktunya juga semakin besar. Artinya apa? Waktu dan jarak di sini berbanding lurus.
Artinya apa? Kalau waktunya banyak, berarti jarak yang ditempuh ini lebih jauh atau lebih banyak atau lebih besar nilainya. Kalau misalnya jaraknya itu semakin jauh, maka membutuhkan waktu yang semakin lama. Misalnya gini perbandingannya, ada mobil A dan mobil B. Mobil A ini ingin pergi ke Baradatu, sedangkan mobil B itu hendak pergi ke pasar sentral. Arahnya sama ya, sama-sama ke arah Baradatu. Yang satu ke Baradatu, yang satu ke pasar sentral. Berangkatnya dari mana? Berangkatnya dari SMP IT Insan Robani. Nah, coba sekarang kalian bayangkan, kalian pikirkan. Kira-kira nih, mobil yang A sama mobil yang B, jaraknya ini yang ditempuh jauhan mana? Apakah jauhan ke Baradatu atau kan jauhan ke pasar sentral? Jelas ya jawabannya, pasti jauhan ke Baradatu. Artinya apa? Semakin jauh jaraknya, maka waktu yang diperlukan untuk sampai ke tujuan itu semakin banyak atau semakin lama. Jadi semakin jauh jaraknya, maka waktu yang dibutuhkan semakin banyak. Ya, waktu yang dibutuhkan ketika kita ke pasar sentral itu lebih sedikit dibandingkan kita ke Baradatu. Kenapa? Jaraknya berbeda, lebih jauh yang ke Baradatu. Jelas ya sampai sini? Oke, sekarang hubungan antara kecepatan dan waktu. Ingat-ingat ya, kecepatan itu berbanding terbalik dengan waktu. Kalau kecepatannya besar, maka waktunya akan semakin kecil. Kalau kecepatannya kecil, maka waktunya semakin besar. Kebalikannya aja. Oke, sampai sini paham ya? Insya Allah ya. Ustazah lanjutkan lagi, supaya lebih paham, Ustazah kasih contoh. Contohnya gini, ada mobil A dan mobil B. Mobil A dan mobil B ini sama-sama mau ke pasar sentral. Tapi mobil A itu lebih ngebut dibanding mobil B. Kira-kira mana mobil yang akan sampai duluan? Tentunya jelas mobil yang A yang lebih dulu sampai di pasar sentral karena lebih ngebut dibanding mobil yang B. Nah, di sini poinnya, semakin cepat tuh kendaraannya melaju, maka waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tujuan itu semakin sedikit. Artinya apa? Kalau kecepatannya tinggi, kalau ngebut, berarti waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Ya, kebalikannya, kalau kita lebih santai bawa mobilnya, kita lebih pelan-pelan bawa mobilnya, maka waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke pasar sentral itu lebih banyak juga. Sampai sini paham ya hubungan antara kecepatan dan waktu? Insya Allah ya. Oke, itu tadi hubungan antara waktu, kecepatan, dan jarak. Ingat-ingat kalau waktu berbanding lurus dengan jarak, sedangkan kecepatan berbanding terbalik dengan waktu. Artinya kecepatan berbanding terbalik juga dengan jarak. Mengapa demikian? Karena waktu dan jarak itu berbanding lurus. Waktu dan jarak berbanding lurus. Berarti dua-duanya ini berbanding terbalik dengan kecepatan. Paham ya sampai sini?